Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Selamat berjumpa kepada seluruh kaum muda GFC Ministry, yaitu anak-anak muda yang ada di Timika. Puji Tuhan, walaupun kita tidak langsung tatap muka, tetapi lewat pelayanan online ini kita sama-sama bersukacita di hadapan Allah, karena Tuhan berikan kita waktu untuk bersama-sama memuliakan, membesarkan nama Tuhan dan menyambut firman Allah yang akan disampaikan pada saat ini. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkaulah yang layak menerima segala pujian dan hormat kami. Karena Engkaulah Allah sumber kekuatan kami. Daripada mula bersumber kehidupan ini, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Sertai kami dalam ibadah KKR kaum muda di Timika ini Tuhan, agar setiap pribadi alami lawatan Tuhan. Dan biarlah kaum muda ini sungguh-sungguh menjadi pemuda-pemudi harapan masa depan gereja, sehingga lewat kehidupan anak-anak-Mu nama Tuhan dipermuliakan, gereja dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Kami alaskan ibadah KKR pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Saya berterima kasih kalau pada kesempatan ini diberi waktu untuk menyampaikan firman Allah di tengah-tengah ibadah pemuda GFC Ministry, yaitu kumpulan anak-anak muda di Timika. Dan bahkan dimanapun Anda berada saat ini, ketika Anda mendengar firman ini, maka percayalah lawatan Allah akan turun kepada saudara, dan engkau akan rasakan anugerah dan berkat Allah akan memberikan kekuatan ketika engkau ada di dalam perkara-perkara kehidupanmu. Mungkin saat ini menghadapi masalah, menghadapi masa depan yang mungkin belum pasti. Percayalah pada saat ini lawatan Tuhan akan turun kepada saudara, dan engkau akan merasakan bagaimana Tuhan akan menuntun langkah-langkah hidupmu untuk mencapai masa depan yang penuh harapan. Karena itulah janji Tuhan kepada semua kita yang percaya kepada Allah. Tema kita pada kesempatan ini saya angkat tema generasi muda, harapan masa depan gereja. Sekali lagi, generasi muda adalah harapan masa depan gereja. Oleh karena itu, generasi muda benar-benar harus mempersiapkan diri, karena gereja ada di atas pundak saudara-saudara. Engkaulah harapan gereja, engkaulah masa depan gereja. Oleh karena itu, jangan biarkan hidupmu dipengaruhi oleh perkara-perkara duniawi yang akan menghancurkan masa depanmu. Kehidupan yang berhasil adalah sebuah kehidupan yang membawa kita mencapai tujuannya. Kehidupan yang berhasil, sekali lagi, adalah hidup yang bisa mencapai tujuannya. Apa tujuan dalam hidup saudara? Apa tujuan dalam hidup saya? Tujuan hidup kita adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun nama Tuhan harus diagungkan dan dimuliakan. Hidup kita diberikan untuk kebesaran Allah. Oleh karena itu, sebagai seorang anak muda, saudara-saudara harus semangat, harus berapi-api. Firman Allah berkata, biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Haleluya. Mungkin kita bukan full time sebagai seorang hamba Allah,
Tetapi apapun kegiatan saudara, mungkin sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, atau mungkin saudara sudah seorang karyawan, atau mungkin seorang pengusaha. Saudara-saudara sekalian, apapun kegiatan yang Anda kerjakan saat ini, tetapi itu tidak boleh menghalangi kita untuk melayani Tuhan, untuk menceritakan Yesus kepada banyak orang, untuk melayani Tuhan di bidang kehidupan kita masing-masing. Saya ingin kita membaca satu ayat firman Allah di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Firman Allah berkata demikian. Ini adalah nasihat Paulus kepada anak didiknya, yaitu Timotius. Mengapa? Karena Paulus membawa Timotius, mempersiapkan Timotius untuk masa depan gereja, agar Timotius bisa melanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh Paulus, pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Paulus pada Timotius, mempersiapkan dia untuk masa depan gereja. Kalau Paulus meninggal dunia, maka masa depan gereja akan ada di atas pundak seorang muda yang bernama Timotius. Firman Allah berkata demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Ada 5 hal yang disampaikan oleh Paulus kepada anak didiknya Timotius, yang menjadi tumpuan harapan Paulus untuk melanjutkan membina gereja Tuhan ke depan, mempersiapkan jemaat hidup di dalam kebenaran, mempersiapkan anggota jemaat agar mereka hidup tidak terbawa arus dunia, tetapi mereka benar-benar kuat berdiri teguh di atas kebenaran firman Allah. Dan Paulus berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saudara-saudara sekalian, saya percaya anak-anak Tuhan, kaum muda yang ada di kota Timika ini adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang terpanggil dalam rencana Tuhan yang besar. Oleh karena itu, marilah setiap pribadi menyerahkan diri kepada Allah, agar supaya Tuhan bekerja lewat pribadi-pribadi saudara. Jangan sampai orang merendahkan engkau karena engkau muda, tetapi marilah engkau menjadi teladan bagi semua orang percaya. Dalam hal apa? Perkataan. Bicara perkataan, jangan asal ngomong, jangan ngomong kasar, jangan ngomong kotor. Perkataan kita mesti menjadi teladan. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, perkataan kita sebagai anak muda yang mengenal firman Allah, engkau harus menjadi terang di tengah-tengah anak muda sekota Timika. Engkau harus menjadi terang dimanapun Anda berada. Engkau harus menjadi garam di tengah-tengah masyarakat Timika. Engkau harus menjadi garam kemanapun Anda berada, karena saudara-saudara ini adalah anak-anak Tuhan yang dipilih untuk bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia. Karena itu, biarlah perkataanmu menjadi teladan kepada banyak anak muda. Demikian juga tingkah lakumu, tingkah laku seorang anak muda. Saudara-saudara, jangan kebablas. Kita harus tahu etika, bagaimana hidup seorang anak muda Kristen yang menyandang nama Tuhan dalam hidup kita.
marilah kita menjadi teladan dalam tingkah laku kita, bahkan dalam kasih. Kita harus menjadi anak-anak muda yang peduli lingkungan kita, anak-anak muda yang peduli masyarakat di sekitar kita. Kita harus menjadi teladan dalam hal kasih. Demikian kita harus menjadi teladan dalam hal kesetiaan. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, pemuda-pemudi gereja, engkau adalah pribadi-pribadi yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah berada dalam gereja Tuhan di akhir zaman ini, agar supaya engkau menjadi alat dalam tangan Allah untuk membawa sinar kemuliaan Allah dalam Injil kebenaran, agar dimanapun Anda berada, kebenaran itu akan bersinar. Jadi setialah kepada Tuhan, setialah dalam pelayanan, setialah dalam pekerjaan saudara, setialah dalam studi saudara, setialah dalam segala bidang yang engkau saat ini geluti dalam hidupmu, dan dalam kesucian. Pertahankanlah kesucian dalam kehidupan saudara sebagai seorang anak muda. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita lihat bagaimana seorang anak muda yang bernama Yusuf. Dia mendapatkan ujian, godaan dari istri Potifar. Istri Potifar merayu untuk supaya Yusuf tidur dengan dia. Ketika suaminya pergi, tetapi apa kata Yusuf? Aku tidak akan berbuat dosa kepada Allah. Aku tidak akan berbuat dosa kepada Allahku. Dia jaga betul-betul kesuciannya. Siapakah Yusuf? Yusuf adalah anak dari Yakub. Mereka bersaudara, ada 12 orang. Tetapi satu ketika Yusuf bermimpi dan dia ceritakan kepada keluarganya. Tetapi saudara-saudaranya tidak mau menerima mimpi Yusuf itu. Oleh karena itulah mereka merencana untuk membunuh Yusuf. Dan satu ketika ayahnya Yakub menyuruh Yusuf melihat kakak-kakaknya yang sementara menggembalakan kambing domba mereka di padang. Sebagai seorang anak yang taat kepada orang tua, maka Yusuf pergi. Tetapi dari jauh mereka sudah melihat, dan mereka berunding untuk membunuhnya. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, ketika Yusuf dekat, mereka tangkap dia, lalu mereka telanjangi dia. Lalu Yusuf dengan telanjang dibuang ke sumur yang dalam, yang tidak berair. Lalu jubah maha indahnya, mereka memotong seekor binatang, lalu dicelupkan jubah itu ke dalam darah, lalu dibawa kepada orang tua mereka dan berkata, mungkinkah ini jubah anak? Dan ketika Yakub melihat, dia percaya bahwa Yusuf sudah diterkam oleh binatang buas di padang. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, Yusuf menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Saudara, ketika dia dalam sumur, tidak ada harapan siapa yang bisa mau menolong. Tetapi sekali lagi, Allah adalah Allah yang tetap peduli untuk orang-orang yang setia kepada. Maka hati saudaranya digerakkan untuk mengangkat Yusuf, lalu dijual kepada orang Ismaili menuju ke Mesir. Sampai di Mesir Yusuf dijual lagi di pasar budak, lalu dibeli oleh Potifar.
Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, ketika dia dibeli oleh Potifar, maka dibawalah ke rumah Potifar, dan firman Allah berkata, selama Yusuf berada di rumah Potifar, rumah itu sangat diberkati oleh Tuhan, dan semua milik daripada Potifar diberkati oleh Allah. Saudaraku, dan oleh karena itulah maka istri Potifar jatuh cinta kepada Yusuf, seorang budak, seorang yang tidak dianggap, saudara-saudara sekalian. Tetapi jangan lupa, dia adalah seorang yang dipenuhi dengan roh Allah. Seorang anak muda yang dipenuhi dengan roh Allah. Saya baca di dalam Kejadian pada pasal 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Saudara, kita perhatikan, Yusuf adalah seorang anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yusuf adalah seorang anak muda yang dipenuhi dengan Roh Allah. Oleh sebab itulah saudara perhatikan, ketika dia diajak oleh istri Potifar untuk melakukan dosa, dia berkata, aku tidak mau membuat dosa terhadap Allahku. Karena dia penuh dengan roh Allah, dia jaga kesuciannya. Di setiap langkah yang dia lalui, dia jaga hidupnya. Oleh karena itulah maka Tuhan beserta dengan Yusuf, dan semua yang dia kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Ini hal yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, saya harapkan agar supaya setiap kaum muda yang mendengar firman Allah ini, supaya saudara merindu penuh dengan roh Allah. Atau kalau saudara sudah penuh dengan roh Allah, jagalah dirimu, hormati Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara, karena engkau akan melihat bagaimana roh itu akan menuntun saudara sehingga membuat semua pekerjaan yang engkau kerjakan berhasil. Luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, Firaun sangat terkesan terhadap Yusuf. Oleh karena itu dia bukan hanya sekedar dibebaskan dari penjara, tetapi firman Allah berkata, Yusuf diangkat sebagai penguasa di Mesir. Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi penguasa. Bahkan seluruh rakyat Mesir tidak boleh bergerak tanpa setahu Yusuf. Inilah hebatnya saudara, seorang anak muda yang dipenuhi dengan roh Allah, yang menjaga hidupnya dalam kesucian, yang berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Saya berharap agar supaya seluruh kaum muda yang mendengar berita firman Allah ini, mari bawa hidupmu kepada Tuhan.
Jaga dirimu, jangan sedikit pun dosa menjamah hidup saudara. Khususkan dirimu untuk engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan hingga melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Sebagai seorang anak muda, engkau akan melihat perkara-perkara yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, karena bukan engkau yang hebat, tetapi karena Roh Allah yang ada dalam hidup saudara yang membawa engkau terus naik dan tidak turun. Engkau akan melihat bagaimana mujizat demi mujizat Allah akan terjadi. Bukan hanya orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, tetapi mujizat-mujizat di bidang ekonomi akan terjadi dalam kehidupan saudara. Dan Tuhan akan berikan engkau pengertian-pengertian bagaimana saudara mengelola sebuah pekerjaan, bagaimana memanage sebuah usaha, bagaimana melakukan sebuah hal yang baik dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara sekalian, seorang anak muda yang menghargai Roh Allah dalam hidupnya, dia tidak akan mudah jatuh dalam dosa. Ada banyak orang saat ini yang merasa dan mengakui sudah penuh dengan Roh Allah. Mereka berbahasa roh sebagai tanda penuh Roh Kudus. Tetapi dosa terus terjadi dalam hidup mereka. Mereka tidak menghormati Roh Kudus yang berdiam dalam dirinya. Firman Allah berkata, maka Roh Kudus itu terus berduka cita. Oleh karena dosa demi dosa, jatuh bangun, tidak pernah mempertahankan hidupnya dalam kesucian. Saya berharap dan berdoa agar seluruh kaum muda yang ada di Timika ini sungguh-sungguh memberi hidupnya untuk Tuhan, menjadi alat dalam tangan Allah di tengah-tengah generasi ini, agar lewat saudara kuasa Allah dinyatakan, lewat saudara mujizat Allah dinyatakan. Saudara akan menjadi berkat, bukan hanya sekedar di tengah-tengah masyarakat Timika, tetapi Anda akan menjadi berkat nantinya di tengah-tengah masyarakat bangsa ini. Saya berdoa nanti Anda akan menjadi orang-orang yang berpengaruh atas kota saudara. Anda akan menjadi orang-orang yang berpengaruh atas bangsa ini. Anda akan diangkat oleh Tuhan, ikut serta menentukan nasib bangsa. Apabila benar-benar engkau hidup di dalam kebenaran Allah, engkau menghargai Roh Allah dalam hidupmu, sehingga engkau menjaga kesucian hidupmu, maka Tuhan akan angkat hidup saudara untuk ikut serta menentukan nasib sebuah bangsa. Jangan tertipu oleh iblis. Jangan masa muda engkau pakai untuk menikmati dosa. Jangan masa mudamu engkau biarkan hancur karena kelemahanmu. Tetapi berikanlah masa mudamu di tangan Allah. Seperti Yusuf, dia tidak peduli saudaranya membencinya, tetapi dia tetap taat kepada Allah. Dia pegang mimpi-mimpinya. Seorang anak muda yang percaya kepada pewahyuan Allah. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, dia diusahakan untuk dibunuh, dia ditelanjangi, dia dimasukkan sumur yang dalam, tetapi hidup Yusuf ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak tetapkan ia mati, dia tidak akan mungkin mereka bisa membunuhnya. Jalur kehidupan Yusuf begitu sulit kelihatannya, tetapi saudara lihat ujungnya cemerlang, ujungnya indah. Bagaimana Tuhan mengangkat Yusuf
dari seorang budak belian menjadi orang yang dihargai oleh pembesar Mesir, yaitu Potifar. Tidak cukup dari sana, dari seorang yang dimasukkan dalam tahanan, tetapi diangkat oleh Allah menjadi penguasa satu negeri. Ini hebat, saudaraku. Saya berdoa dan berharap agar supaya pemuda-pemudi di Timika ini, bahkan dimanapun Anda berada mendengar firman ini, berikanlah hidupmu kepada Tuhan, agar supaya Allah bisa membentuk saudara menurut kehendaknya. Hormatilah roh Allah dalam pribadi saudara. Roh Allah berdiam dalam hidup saudara. Hormatilah, jangan terus menyerahkan dirimu kepada kelemahan. Sementara engkau berdoa berbahasa roh, sementara engkau ibadah berbahasa roh, tetapi setelah itu engkau menyerahkan dirimu kepada dosa. Engkau membiarkan hatimu terbakar oleh emosi. Engkau membiarkan hatimu terbakar oleh perkara-perkara najis. Saudara-saudara sekalian, itulah persoalannya. Sehingga sepertinya roh Allah tidak berarti dalam pribadi saudara, padahal roh Allah itu dahsyat. Karena roh Allah itu adalah Allah itu sendiri. Kalau dia berdiam dalam saudara, maka Anda akan lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf akan engkau alami dalam kehidupanmu. Izinkan Roh Kudus terus membara dalam hati saudara, mendidih dalam hati saudara. Firman Allah berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Saudara, seorang anak muda yang penuh dengan roh Allah, hidupnya menjadi berkat, bukan hanya kepada pribadi-pribadi, tetapi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Firman Allah berkata, seluruh dunia alami kelaparan, tetapi saudara-saudara sekalian, di Mesir ada kelimpahan oleh karena ada seorang yang bernama Yusuf yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Dia melewati ujian bukan mudah. Secara fisik dia dibuang di sumur. Secara harga diri dia menjadi budak belian. Secara kehidupan kesucian dia dicoba istri Potifar, tetapi dia lolos di semua ujian itu. Dan saudara lihat, saatnya tiba dari penjara, tidak ada yang menyokong Yusuf. Tidak ada yang berkampanye untuk Yusuf. Tapi dari penjara dia dipanggil keluar, dan dia menjadi penguasa sebuah bangsa. Inilah luar biasanya. Karena itu saya tekankan kepada seluruh kaum muda yang mendengar firman ini, mari jangan biarkan dirimu tertipu. Jangan engkau menikmati dosa, menikmati kejahatan. Dalam pergaulanmu biarlah engkau menjadi berkat. Dimanapun Anda berada, engkau akan jadi berkat. Hidup, pertahankan hidup dalam kekudusan. Buang jauh-jauh kenajisan dalam hidup saudara. Ini tantangan bagi seorang anak muda. Tetapi kalau engkau lolos, engkau akan lihat masa depan yang cemerlang yang disediakan oleh Allah bagi saudara, bagi semua anak muda yang mau hidup dalam kebenaran, apalagi setiap orang yang penuh dengan roh Allah.
Saudara-saudara sekalian, ketika kelaparan dahsyat terjadi, maka saudara-saudaranya datang. Mereka membeli makanan. Saya pendekkan ceritanya. Yusuf benar-benar hatinya bersih. Dia tidak menaruh dendam kepada saudara-saudara yang telah menjual dia sebagai budak belian. Dia tidak menaruh dendam bagi saudara-saudaranya yang sempat membuang dia ke sumur yang dalam untuk membunuhnya. Tetapi apa kata Yusuf ketika dia memperkenalkan dirinya pada saudara-saudaranya? Yusuf berkata begini. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Mereka menjauh, mereka takut. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa nih saudara. Seorang anak muda yang menyerahkan hidupnya kepada Allah yang dia sembah. Saudara-saudaraku, dia tidak berjalan dengan lenggang kangkung, tidak ada tantangannya. Oh, tantangannya luar biasa. Untuk mencapai sukses bukanlah hal yang sepele. Tetapi kalau Anda berserah kepada Tuhan, maka Anda mampu melewati berbagai tantangan dalam kehidupan saudara untuk meraih perjanjian Allah, hidup yang penuh harapan, masa depan yang penuh harapan. Saudara-saudara sekalian, saya sudah katakan Yusuf melewati sumur secara fisik lahiriah, secara daging, lalu secara harga diri dia dijual sebagai budak, tidak ada lagi harga dirinya, dan secara sebagai suci hidup dalam kekudusan. Dia lolos. Dia menolak ajakan istri Potifar, walaupun akibatnya dia harus masuk penjara. Bagi Yusuf lebih baik dia di penjara daripada dia berbuat dosa untuk berzina dengan istri Potifar. Dia harus menyakiti hati Tuhan. Dia harus menyakiti Roh Kudus yang berdiam di dalam hidupnya. Bagi Yusuf lebih baik masuk penjara, tetapi Roh Kudus tetap bersama dengan dia. Daud sempat berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Ketika dia jatuh dalam dosa, hanya satu permintaan Daud, jangan ambil rohmu daripadaku. Saudara-saudara sekalian, demikian Yusuf. Dia lebih baik masuk penjara, tetapi bersama dengan Roh Kudus dalam hidupnya. Bagi dia bukanlah masalah. Dan saudara lihat, dari penjara Yusuf naik menjadi penguasa di Mesir. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, oleh karena itu pada saat ini saya himbau kepada semua kita agar supaya memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 18, saya bacakan demikian firman Allah. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan aku akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dengar semua anak-anak muda, perhatikan dengan baik. Tuhan ingin agar supaya setiap saudara penuh dengan roh Allah, karena engkau akan membawa gereja Tuhan untuk masuk pada kesempurnaan lewat firman dan Roh Kudus. Dikatakan Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, maka anak laki-laki dan anak-anak perempuan akan bernubuat, dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini yang harus ada dalam gereja Tuhan di akhir zaman ini. Anak-anak muda harus bergairah, beri hidupmu dalam pimpinan roh Allah, maka urapan akan turun atas saudara, karunia-karunia roh akan bekerja, dan engkau akan menjadi berkat dalam gereja, sehingga kebenaran kekudusan itu nyata benar-benar dalam gereja Tuhan. Biarlah dirimu berikan kepada Allah, dipakai oleh Tuhan untuk membawa gerejanya kepada kebenaran dan kekudusan. Nah, saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, kalau kita perhatikan akan hal ini, saya percaya engkau akan menjadi salah seorang penentu untuk masa depan gereja Tuhan. Ketika engkau penuh dengan roh Allah, 9 karunia Allah itu bekerja, maka engkau akan dipakai bernubuat, yaitu menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada jemaatnya. Engkau akan mendapat penglihatan-penglihatan, sehingga jemaat itu dikuduskan. Inilah tujuan Allah mencurahkan Roh Kudus kepada gereja Tuhan, dan terutama kepada anak-anak muda, baik laki-laki dan perempuan, agar supaya semuanya boleh dipakai dalam karunia-karunia dan menjadi berkat bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Biarlah nama Tuhan saja diagungkan dan dipermuliakan. Ayat terakhir saya baca kepada kita dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, berbunyi demikian: tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara sekalian, dengar anak muda, firman Allah berkata kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Setiap saudara yang saat ini sudah penuh dengan Roh Allah, seharusnya kuasa itu ada pada saudara. Karena firman Allah ini berkata kamu akan menerima kuasa, sehingga engkau bisa berdoa untuk orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang sakit disembuhkan. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, setiap orang yang penuh dengan Roh Kudus, mereka diberi wibawa oleh Allah, diberi otoritas, diberi kuasa, agar supaya kemana saudara pergi menjadi saksi-saksi Tuhan,
engkau melihat mujizat demi mujizat akan menyertai perjalanan hidup dan pelayanan kesaksian saudara. Puji Tuhan. Dengan demikian, maka setiap pribadi, saya berharap dan berdoa agar seluruh kaum muda yang mendengar berita ini, mari sekali lagi buka hatimu, izinkan Roh Allah menguasai hidup saudara, maka engkau akan melihat hidupmu akan berubah, hidupmu akan diubah oleh Allah. Seperti Daud, dari seorang anak muda yang menggembalakan kambing domba, ketika dia diurapi dan Roh Kudus menguasai dirinya, yang tadinya pergaulannya hanya dengan binatang-binatang, hidupnya hanya berkisar di tengah-tengah binatang-binatang gembalaannya. Tetapi ketika dia dikuasai oleh Roh Allah, hidupnya berubah. Dia bukan lagi berada di tengah-tengah kambing domba, tetapi sekarang hidupnya ada di istana raja. Dia bergaul dengan raja, bergaul dengan pembesar-pembesar. Bahkan pada akhirnya dia sendiri menjadi raja. Sejak dia dikuasai Roh Allah. Oleh karena itu sekali lagi saya himbaukan kepada seluruh kaum muda yang mendengar berita ini, bukalah hati saudara, terima Roh Kudus, biarlah engkau penuh dengan Roh Allah dan karunia-karunia. Ada 9 karunia Roh bekerja dalam hidup saudara, yaitu apa? Iman, mujizat, kesembuhan. Ini kuasa Allah dinyatakan di dalam gerejanya. Baru hikmat, marifat, membedakan roh. Ini adalah pengetahuan Allah yang diberikan kepada gereja. Lalu nubuatan, bahasa roh, memaknakan bahasa roh. Itu adalah suara Allah yang harus terus terdengar dalam gereja. Ada 9 karunia dibagi dalam 3 bidang. Saudara-saudara sekalian, biarlah ini terjadi dan dialami oleh setiap saudara, sehingga engkau akan menjadi berkat untuk gereja Tuhan di akhir zaman ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, sama-sama kita bangkit berdiri. Dimanapun saudara berada, kita semua bangkit berdiri. Dan setiap pribadi, kalau ada di antara saudara yang sakit, engkau percayalah bahwa Roh Allah ada dekat saudara. Bahkan Roh Allah ada dalam saudara. Oleh karena itu, kalau engkau sakit, engkau akan alami mujizat saat ini juga. Engkau akan disembuhkan oleh Allah. Engkau yang mungkin saat ini ada dalam masalah, percayalah bahwa Tuhan sanggup buka jalan. Kalau ada yang lumpuh, yang mungkin pakai tongkat, engkau percaya bahwa hari ini, apabila engkau dengar berita firman Allah, engkau percaya Roh Allah ada pada saudara, dan Roh itu ada kuasa, dan Dia akan menyembuhkan engkau sehingga kakimu menjadi kuat, dan engkau akan berjalan dengan baik, tidak butuh tongkat lagi. Kalau engkau buta, pada hari ini engkau percaya bahwa kuasa mujizat Allah akan menjamah mata saudara, dan engkau akan melihat, engkau akan lihat mujizat-mujizat yang terjadi saat ini. Tidak ada yang terlalu sulit apabila Anda percaya. Tidak ada yang terlalu sulit apabila Anda yakin dengan pertolongan Allah. Maka pada saat ini engkau akan melihat pertolongan itu, sehingga yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar,
dan semua orang sakit akan alami lawatan Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita tunduk kepala berdoa. Hurana mata karana lamayus. Koranida mata karada basandaran alamata. Masandaran alam. Roh Kudus, Engkaulah penolong yang diutus oleh Bapa agar menolong seluruh umat yang dikasihi oleh Tuhan. Maka pada kesempatan ini hamba mohon ya Tuhan, Engkau lawat kaum muda Timika ini, bahkan seluruh kaum muda dimanapun berada mendengar berita ini. Apabila mereka sakit, Engkau jamah dan sembuhkan. Yang lumpuh biar berjalan, yang buta biar melihat, yang tuli biar mendengar. Semua orang yang sakit, Roh Kudus Engkau lawat mereka semua. Biarlah mujizat terjadi, supaya semua orang boleh melihat kemuliaan Allah lewat kuasa Roh Kudus dalam kehidupan setiap pribadi, menyatakan keajaibannya. Maka nama Yesus diagungkan dan dipermuliakan. Maka semua penyakit apapun bentuknya, semua orang lumpuh, kami perintahkan kuasa mujizat menjamah dan menyembuhkannya terjadi. Semua orang lumpuh berjalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang buta kami perintahkan di dalam kuat kuasa Allah, melihatlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang tuli yang mendengar firman ini, mendengarlah dengan baik dalam lawatan kuasa Roh Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan semua orang yang sakit, apapun penyakit saudara, Engkau jamah dengan tanganmu, dan Engkau percaya saat ini mujizat terjadi. Roh Kudus melawat saudara, kuasa Allah bekerja, Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa mujizat terjadi dalam hidupmu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Sakit jantung, sakit ginjal, saat ini kami perintahkan dengan kekuatan kuasa Allah, Roh Kudus menjamah engkau, dan mujizat Allah terjadi. Ginjalmu disembuhkan, penyakit jantungmu disembuhkan, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya. Saatnya kami berdoa untuk setiap anak muda yang menggantungkan harapannya kepada Allah. Biarlah masa depan mereka Engkau berkati ya Tuhan. Buka jalan. Hamba berdoa minta pertolongan Roh Kudus akan menuntun mereka di setiap langkah yang mereka lalui, sehingga mereka menjadi anak-anak muda yang berhasil masa depannya. Mereka menjadi anak-anak muda yang ikut serta menentukan nasib sebuah kota, nasib sebuah bangsa. Kami berdoa saat ini, hamba mohon kuasa Tuhan bekerja dalam pribadi mereka, menolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
engkau terima masa depan yang diberkati Allah. Terima masa depan yang berhasil. Berkati studi anak-anak-Mu ya Tuhan, agar supaya mereka mampu menyelesaikan seluruh studinya dengan baik. Berikan dana mereka untuk membayar sekolahnya, kuliahnya. Berkati mereka Tuhan. Hamba berdoa dalam pergaulan anak-anak muda, biarlah mereka menjadi tampil sebagai anak-anak muda yang menjadi terang dan garam di tengah-tengah pergaulan mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah mereka semua masuk dalam kehidupan yang kudus. Setiap pribadi biar hidup dalam kesucian. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Demikian hamba berdoa untuk hamba-Mu Mores dalam pelayanan yang Kau berkati bersama dengan semua hamba-hamba Tuhan, agar pelayan mereka diberkati oleh Tuhan hingga mereka menjadi berkat di Timika dan sekitar. Demikian keluarganya, istri dan anak-anaknya, Tuhan berkati agar mereka tetap sehat, tetap diberkati oleh Allah, hidup dalam keberkatan. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Maka sekarang engkau terima berkat Allah, anugerah berkat dari Allah Bapa Surgawi turun atas setiap saudara, sehingga apapun yang engkau kerjakan, Tuhan jadikan itu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.